Termasuk juga apa, Sultan memberikan tenaga untuk saya untuk selalu berkarya. Dan memang puisi yang membuat saya ketemu orang nomor satu di Yogyakarta. Ahmad Saiku cukup produktif menulis, baik puisi, cerpen, novel, esai sastra budaya, resensi buku, dan lain-lainnya yang tersebar di sejumlah media. Ahmad Saiku lahir pada 27 Mei 1971 di Desa Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dia besar di Kota Budaya, Yogyakarta, kemudian hijrah ke Jakarta, bekerja sebagai wartawan. Sebagai sastrawan, nama Ahmad Saiku masuk ke dalam sejumlah buku penting, antara lain Bibliografi Sastra Indonesia, Leksikon Susastra Indonesia, Buku Pintar Sastra Indonesia, Ensiklopedi Sastra Indonesia, Gerbong Sastrawan Tegal, Apa dan Siapa Penyair Indonesia, dan lain-lain. Pergaulan Saiku cukup luas dan rajin mengkaji ilmu dengan para seniornya seperti Sutarji Kalsumbahri, Arswendo Atmawiloto, Taufik Ismail, Pramudia Anantatur, Remi Silado, dan lainnya. Saiku merupakan satu dari banyak sastrawan Indonesia yang mendapat kesempatan langka, diundang seorang diri oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Hal itu dialami Saiku ketika dia membuat buku puisi pertama kali. Saya suka nulis puisi itu mulai dari SD. Benar-benar ya ini kan ekspresi saya, karena waktu SD saya sering sakit-sakitan, jadi emang akhirnya saya lebih ke menyalurkan hobi. Jadi senang menulis dari SD. Kemudian SMP semakin senang nulis puisi, dan apalagi di SMP ada itu kan, di Tegal ada acara Taman Puisi di RSPD Kota Tegal. Dan dulu waktu habis maghrib, terus habis makan, sholat maghrib, makan, kemudian belajar, saya selalu dengerin radio. Kemudian jam berapa, sekitar jam 9, selalu puisi yang saya kirimkan di RSPD Kota Tegal dibacakan. Dan saya senang sekali karena saya nulis puisi sambil nitip pesan ke teman-teman SMP saya. Jadi dan teman-teman juga waktunya kalau besoknya begitu sekolah itu rame. Wow, ada ngirim salam ke sini, ke sini. Ibu saya kan jualan di warung kelontong. Kemudian kan saya kan di kampung di Desa Jati Bogor, Suradi, Tegal. Ibu saya sering belanja ke kota. Jadi jauh, sekitar 10 km lah. Jadi kalau ibu saya belanja itu, saya selalu menitipkan buku-buku karena saya semakin termotivasi bahwa nanti saya menyalurkan hobi menulis gitu. Dan kalau gini, ada di waktu kecil juga ada unik. Jadi kalau film Rhoma Irama gitu kan ada promosi ke kampung-kampung pakai pakai mobil kan, terus ya ada Rhoma Irama. Dan ibu saya itu menggemari nonton film sekali dari zaman dulu yang Rhoma Irama, dan selalu kalau nonton hari pertama penayangan film Rhoma Irama. Jadi terkesan sekali. Kemudian dulu gini, bioskop yang paling idola Riang Theater, karena dulu di situ film dangdut, film Rhoma, dan film-film India. Kemudian saya kalau nonton juga di situ karena Riang Theater itu bioskop yang dekat jalan raya Dendeles lah, yang termasuk itu. Kemudian sekalian mau pulang, jadi pagi belanja, siang biasa kalau pemutaran kan jam 2, ya udah habis belanja langsung nonton. Saya sering diajak ibu saya, jadi kesukaan saya nonton film gitu. Saya lebih serius untuk menulis sejak saya kuliah di Yogyakarta tahun 1994. Jadi saya merasa, oh iya,
Apalagi Jogja kan terkenal dengan melahirkan seniman-seniman besar gitu kan. Jadi saya intens. Kemudian dari situ sering dimuat di koran-koran. Ya koran Kedutaan Rakyat, Bernas dan Republika segala macam di situ. Jadi dan pernah ada satu hari, hari Minggu kan pemuatannya biasanya hari Minggu, ada puisi saya dimuat barengan. Jadi koran Jogja, Bernas sama KR berbarengan memuat puisi saya. Jadi geger juga di Jogja karena merasa, kok bisa satu nama gitu. Jadi dua koran yang waktu itu yang paling hebat di Jogja lah. Kedutaan Rakyat sama Bernas. Jarang orang seperti itu. Kemudian saya kan kuliah di Widya Mataram. Mahasiswa baru kan harus sowan, istilahnya sowan ke pendiri kampus saya. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi di Imogiri. Dan uniknya mahasiswa kan banyak, sekitar 300-an. Itu yang punya pakaian, saya dapat punya pakaian. Yang lain cuma ini karena kayak kemben gitu ya. Kalau saya lengkap pakaian, ada ininya, ada belangkonya, ada segala macam. Jadi seperti ada yang pertanda karena memang keluarga saya memang masih keturunan terah Majapahit. Jadi merasa kayak ini buat yang punya keturunan gitu, kemungkinan gitu. Ada semacam itu. Itu yang mengingatkan saudara saya bahwa ada terah itu. Jadi makanya di buku puisi ini saya cantumkan fotonya. Ada fotonya ini. Ini foto waktu di Imogiri tahun 94. Pakai belangkon. Ini buku apa judulnya? Cakrawala Menjelang. Cakrawala Menjelang. Buku puisi saya yang pertama. Di buku ini sambutannya Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ini ada sejarah yang unik. Jadi saya kan kuliah di Jogja. Jadi tahun 2000 perkiraan tahun 2000 lulus kuliah lah gitu. Sebelum lulus saya punya janji dalam sendiri harus ketemu orang nomor 1 di Jogja. Terus caranya seperti apa? Saya punya ide akhirnya bikin kumpulan puisi tunggal. Terus saya mengirimkan surat untuk memberi kata pengantar Sri Sultan ke keraton. Dan saya juga mengharapkan sekali saya diundang ke keraton untuk ketemu Sri Sultan. Tapi tak taunya saya diundang di kantor gubernuran. Itu pun mendadak. Sebenarnya saya dijadwalkan hari Jumat. Karena waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono X harus ketemu presiden ke Jakarta, jadi saya dimajukan ketemunya hari Kamis. Karena mendadak, emang sih dari kos saya yang di Kauman ke kantor gubernur kan lumayan dekat, tapi harus cepat-cepat. Jadi ada teman saya yang punya motor, diantarlah ke kantor gubernur. Akhirnya begitu sampai, saya langsung ke kantor gubernur, teman saya pulang. Jadi memang saya sendirian. Kemudian ditanya mau ketemu siapa, Sri Sultan, dan orang kantor gubernur tahu bahwa saya ditunggu Sri Sultan gitu loh. Mau ditanya, "Lo kok sendirian?" Ya memang sendirian. Terus sampai ada orang gubernuran tanya, diheran. Biasanya kan kalau ketemu Sri Sultan kan rombongan gitu loh. Terus merasa heran saya sendirian. Terus ya kenapa sih harus takut, karena saya punya karya gitu. Jadi karya puisi itu membuat saya kuat, istilahnya merasa percaya diri bahwa saya ketemu orang nomor 1 di Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dan untuk ketemu itu juga ada beberapa fase ruang yang harus dilalui. Kemudian dari ruang tamu, kemudian tengah, terus sampai ke ruang khusus ketemu Sri Sultan ada sendiri. Kemudian begitu sampai situ juga diatur. Nanti kamu duduknya sini, terus nanti kamu harus sini. Terus ya karena aku kan biasa Senin Kemis gitu ya. Jadi suruh minum, terus maaf Pak Sultan, saya Senin Kemis. Kemudian saya disarankan untuk puasa sesuai dengan, dia kan tanya, "Kamu dari mana?" Ya, "Dari Tegal." "Dan Jawa kan?" "Jawa." "Ya kalau Jawa harusnya puasa Apit."
Terus saya oh iya iya, saya ya mengiyakan, namun juga ketemu Sultan juga apa ya tidak menolak, dan saya senang sekali dikasih apa itu, terus kemudian dikasih banyak wejangan lah bahwa orang harus menuntut ilmu, terus harus punya semangat, harus punya karya. Itu deh. Termasuk juga apa Sultan memberikan tenaga untuk saya untuk selalu berkarya. Dan memang puisi yang membuat saya ketemu orang nomor satu di Yogyakarta. Ya, kalau menulis puisi ya memang kepuasan batin, walaupun ya tetap juga ada honornya. Dan untuk masalah honor juga zaman dulu kan lumayan juga untuk honor puisi, bisa untuk menambah uang saku lah. Karena saya kan orang kampung ya, uang sakunya ya pas-pasan lah. Tapi untuk menambah uang saku ya dari puisi, dari nulis puisi. Jadi intens nulis puisi dari mulai serius dan istilahnya profesional mulai tahun 94 sampai sekarang. Selain puisi ya juga saya nulis cerpen dan novel. Alhamdulillah kalau novel sekarang tahun ini novel ketiga. Sebutkan saja, Mas. Ini ada cover apa? Ini novel pertama judulnya Jejak Gelisah yang diterbitkan Gramedia, Grasindo Gramedia Group. Kemudian ini tahun 2018 judulnya Chemistry. Yang tahun ini saya menerbitkan judulnya Pocinta. Nah, karena Pocinta ini memang ceritanya dari ini, dari orang sering minum teh poci, kemudian mengalirlah dari sini cerita-cerita tiga orang bersahabat. Dari obrolan apa minum teh poci, itulah akhirnya mengalir persahabatan dari kecil sampai remaja sampai dewasa. Di dewasa si Legia kerja di Jakarta, kemudian juga Paing yang akhirnya namanya disebut sebagai Pae juga kerja di Jakarta, sedangkan Kliwon temannya satunya menjadi TKI di Jepang. Tapi akhirnya dia juga minta dipanggil nama bukan Kliwon tapi Kwon. Seperti nama Korea, nama Jepang lah gitu ya. Saya dulu belajar nulis skenario di Padepokan Teguh Karya selama hampir 1 tahun ya, nulis skenario. Yang ngasuh kan Selamat Harjo sama Eros Jarot. Ya itu membuat saya mengenal banyak skenario sih. Jadi sudah pernah menulis skenario judulnya Gatot Kaca Penjaga Sekolah.